warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader class. Silakan leader class yang tadi masuk Zoom duluan. Mbak Alifah. Sudah siap. Jika berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditegakkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana jami'un nasi la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Khamsatu amritin. Ikuti sada. Khamsatu amritin dirasiyah fil fasli. Khamsatu amrimatin dirasiyah irfa yadak aradda antakula syai'an. Oh. Itba ta'limatil ustad. Itnaini. Irfa yadak. Aradda antakallama. Salah satu. Irfa yadak. Ida aradta antadrukal fasli. Arba'atun. Ayat takhida. Iyaratan zakiyatan. Khamsatun. Ayyaj'alal ustad. Sururan. Itu adalah 5 aturan belajar yang biasanya kita ucapkan di awal. Oke anak-anak, Ustazah mau absen dulu ya. Sekarang tanggal 7. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifa. Hadirat. Anissa Zaratul Jannah.
Azhara Dharma Lestari. Bayu Pramana Putra. Farida Fakihatul Ilmi. Hadira. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadira Ustazah. Farid Rizky Mubarak. Hadir. Firda Nabila. Firda Nabila ada? Kamila Aina Mira. Hansa Zakia Azhara. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Prayata Ataf Al-Jailani. Hadir Ustazah. Riko Diansyah. Hadir. Zulka Hajiba. Zalfa Anindia. Hadir Ustazah. Oke, Mas Bani kemarin kemana? Kok nggak ikut Zoom? Mas Bani? Mas Bani kemarin kemana? Kok nggak ikut Zoom? Zoomnya kemarin nggak bisa aku. Oh, nggak bisa. Makanya kok nggak ada Mas Bani di absennya Ustazah. Bisa masuk kemarin. Oh. Ya sudah, kirain Mas Bani sakit. Mbak Zalfa sekarang udah sembuh ya. Mbak Zalfa kemarin izin sakit juga. Oh iya anak-anak, kemarin itu ada berita duka dari suaminya Ustadzah Uut. Suaminya Ustadzah Uut. Innalillahi raji'un. Suaminya Ustadzah Uut meninggal dunia. Suaminya Ustadzah Uut. Ya, Ustadzah Uut itu nanti yang akan mengajar anak-anak di pelajaran matematika yang aslinya ya. Bukan Ustadzah yang ngajar aslinya. Cuman kalau Ustadzah Uut sudah mulai aktif nanti diajar oleh Ustadzah Uut. Kita doakan ya semoga suaminya Ustadzah Uut diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, mati dengan husnul khotimah ya. Semoga hidup lagi Ustazah. Ya, nggak bisa hidup lagi. Amin. Ya, kita bacakan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun ila Ruhi. Bapak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk di pelajaran ya, pelajaran tematik 3. Subtema ke-1 pembelajaran kedua ya. Kemarin masih 1 ya. Ini kita memanfaatkan waktu karena waktunya juga cepat sekali. Ya. Oke, Ustazah mengingatkan lagi ya, jangan lupa kita untuk bulan ini ada event yaitu DWP ya. Anak-anak harus mengikuti semuanya. Siapa yang mengirimkan di minggu pertama akan mendapatkan berapa smile? Tahu nggak? Akan mendapatkan 5 smile dari Ustazah. Yang mengumpulkan di minggu kedua akan mendapatkan berapa smile? 4. 4 apa 3? Iya. Iya. Apa Ustazah ulangi? Ya, jadi ada bulan ODWP juga, ada kegiatan ODWP di bulan ini. Apa temanya? Temanya yaitu cara menyapu dengan benar. Selama ini anak-anak udah sering menyapu, membantu orang tua apa belum? Pasti jarang. Ya sudah, saya sudah mengirimkan. Ya, kemarin Mbak Azkia sudah mengirimkan, bagus sekali. Mbak Azkia masuk di nominasi paling tinggi karena mengirimkan di minggu pertama. Yang mengirimkan di minggu pertama akan mendapatkan 5 smile dari Ustazah. Nanti Ustazah umumin di akhir bulan. Minggu keberapa Ustazah? Apa? Sekarang minggu keberapa? Sekarang minggu ke-1. Besok minggu depan minggu kedua. Yang mengirimkan di minggu kedua nanti dapat 3 smile. Yang mengirimkan di minggu ketiga akan mendapatkan 2 smile, dan yang mengirimkan di minggu keempat akan mendapatkan 1 smile saja dari Ustazah. Lah, itu nanti
Ustazah umumin di akhir sesi. Siapa yang mau ngomongkan? Ya, Mas Almas sudah, Mas Gia juga sudah masuk di nominasi tinggi itu karena mengumpulkan di minggu pertama. Gitu ya. Oke. Ya, Mbak Firza juga sudah ya. 3 orang yang merekomend ke Ustazah kemarin dan hari ini. Oke, sudah. Sekarang kita masuk di pelajaran anak-anak ya. Oh iya. Untuk pelajaran kita ini berhubungan dengan apa namanya? Peduli terhadap makhluk hidup. Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 142 yang berbunyi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya. Ayo kita baca bersama-sama. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya. Kulu mimma razaqakum wa la lakum aduwwun. Oke, jadi anak-anak lagi dibaca 3 kali. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya mimma razaqakum wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Oke, jadi ayat ini adalah ayat tentang tema kita sekarang ini, yaitu tematik 3, peduli terhadap lingkungan. Apa artinya Ustazah? Artinya seperti ini. Dan di antara hewan, ternak itu ada yang dijadikan sebagai pengangkut dan ada yang untuk disembelih. Nah, ada yang disembelih. Jadi seperti itu. Makanya kita harus peduli terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan apa anak-anak? Tumbuhan padi. Padi itu sangat memiliki fungsi yang banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya padi itu juga dijadikan sebagai makanan pokok, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak bisa ya kan, perutnya pasti masih lapar ya kalau nggak makan nasi. Nah, di pembelajaran kedua ini kita juga membahas tentang tahapan pertumbuhan padi. Nah, ini kita menghitung. Di buku tematik anak-anak juga sudah ada di halaman berapa? Di halaman 8. Nah, di halaman 8 juga sudah ada beberapa tahapan dari mulai sawah dibajak, kemudian padi ditanam ini berapa hari? 21 sampai 30 hari. Kemudian padi mulai berbiji di hari berapa? Di hari ke-100. Nah, kemudian padi dipanen di hari keberapa? 120. 120 itu berarti berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Nah, jadi kalau kita menanam padi itu kurang lebih 4 bulan itu sudah bisa menjadi beras. Jadi awalnya itu dari biji, kemudian ditanam, kemudian dikecambahkan dulu kayak kemarin itu, kemudian baru jadi beras, baru jadi gabah. Nah, gabah dulu anak-anak ya. Dari gabah nanti jadi beras. Gabah itu apa kemarin gabah? Bulir-bulir padi. Jadi gabah itu padi, gabah itu beras yang masih ada kulitnya. Jadi kalau nanti sudah diselep, diselep itu diapain? Tumbuk. Nah, ditumbuk nanti sudah bisa menjadi beras. Lalu dijemur. Pada zaman dahulu orang-orang itu menumbuknya itu menggunakan ini. Kayak seperti ini, tumbuh-tumbuhan. Nah, kayak gini-gini modelnya. Tapi sekarang sudah ada mesinnya. Nah, tinggal dimasukkan ke mesin, nanti sudah melupas sendiri kulitnya. Nah, itu sudah menjadi
beras. Ada yang pernah melihat kayak gitu enggak? Enggak. Belum pernah ya. Kalau di desanya Ustazah ada. Jadi kalau di desanya Ustazah itu panen sendiri. Terus nanti padinya itu, berasnya itu, padinya, gabahnya itu dibawa ke mesin. Nah, dari ke mesin nanti bisa dijadikan beras. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke hari ke 122. Di hari, oke, silakan. Astadzin, Ustazah, pakai bahasa Arab dong. Apa bahasa Arabnya izin? Bahasa Arabnya izin apa? Ustaz, Ustazah. Astagfirullah ilal hamam. Astadzin ilal hamam Ustazah. Nah, gitu. Kalau bilang seperti itu baru Ustazah izinkan. Kalau belum bilang kayak gitu masih nggak boleh dulu. Ayo, pakai bahasa Arab. Mbak Firza. Astadzin ilal hamam Ustazah. Ilal hamam Ustazah. Naam. Ya, silahkan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di hari ke-122, padi diambil dari sawah, kemudian pada hari ke-130, nah, dijemur dan digiling. Nah, digiling ini yang dijadikan gabah ya, gabah dijadikan beras. Nah, kemudian di hari ke-132, biji padi siap menjadi beras. Nah, bentuknya kayak gini. Bentuknya itu kayak biji, tapi dia di dalamnya tuh utuh. Nah, setelah itu baru dijadikan sebagai nasi yang dimakan. Beras ya, jadi beras kemudian dimasak jadi nasi yang enak dimakan sehari-hari oleh anak-anak. Biji bunga matahari Ustazah. Iya, bukan. Biji bunga matahari hitam warnanya. Kalau bijinya padi ini warnanya kuning. Nah, kalau matahari itu bentuknya itu lebih panjang kalau biji matahari, dan warnanya pun juga hitam. Kemudian kemarin itu juga padi bisa ditanam di mana? Di pantai atau di dataran tinggi atau di dataran rendah? Dataran rendah. Dataran rendah, karena di dataran rendah itu apa? Karena permukaan rendah. Karena rata-rata di dataran rendah itu digunakan untuk peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Kalau di dataran tinggi bisa tumbuh nggak? Insya Allah enggak. Layu pasti nanti karena nggak ada panas. Ya. Oke, kemudian sekarang buka halaman 9. Di situ ada 3 gambar A, B, C. Nah, coba kita amati ya. Gambar tersebut cocok apa enggak dengan pertanyaan di bawahnya itu. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A. Halaman 9, silakan dibuka anak-anak. Oke. Kita tulis bersama-sama ya. Oke. Gambar A, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Menebang pohon. Langsung ditulis ya. Menebang pohon. Kemudian gambar B, apa yang dilakukan? Menanam. Menanam tumbuhan atau bunga ini, tapi bentuknya tumbuhan ini. Ustazah izin minum. Apa bahasa Arabnya? Isyarab. Naam. Silahkan ya. Oke. Gambar 1 menebang pohon. Gambar B, gambar A menebang pohon. Gambar B menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan. Gambar C mencabut daun tumbuhan. Mencabut daun. Rumput. Ini mencabut tanaman yang baru ditanam ini. Kan? Dia masih kecil tapi dicabut daunnya sama anak ini, sama siapa ini? Si B ini apa Edo ya ini ya? Apa Mas Riko ya? Mas Riko ya nyabut ya? Enggak. Mas Riko suka nyabut daun ya? Ya. Ya sudah, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, baik apa tidak? Tidak, karena merusak pohonan.
Merusak lingkungan. Sama yang apa Ustazah? Tidak baik. Jadi kegiatan menebang pohon itu tidak baik jika dilakukan sembarangan ya. Kenapa? Karena nanti akan bisa merusak tumbuhan. Ayo ditulis semuanya ya. Kemudian gambar B. Kegiatannya baik apa tidak? Baik. Ya. Baik ya, menanam pohon ya. Mengapa? Karena penghijauan. Penghijauan lingkungan. Nah, seperti kemarin di Tunas. Siapa yang ikut seminarnya Tunas Hijau? Nah, itu kan memanfaatkan beberapa tumbuhan. Diolah menjadi tumbuhan yang bermanfaat. Baik karena apa Ustaz? Karena penghijauan. Apa? Penghijauan lingkungan. Penghijauan lingkungan maksudnya apa? Ya, ditanami supaya tanah subur, lingkungannya juga sehat. Kemudian gambar C. Apakah tindakan tersebut baik? Tidak. Karena Kenapa? merusak tumbuhan. Merusak tumbuhan. Iya, benar. Tumbuhan atau tanaman. Iya. Dia merusak tumbuhan karena apa? Wong daunnya itu loh. Masih kecil kok dicabut daunnya kan nanti juga bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Bisa aja nanti nggak tumbuh ya. Sudah, lanjut. Pertanyaan nomor 3. Dampak bagi lingkungan apa? Gambar A, dampaknya apa? Banjir. Jadi banjir karena nggak ada serapan air, ya kan? Ada waktunya habis. Iya sebentar, bisa tambahkan sedikit. Masih kurang 2 pertanyaan. Gambar B, dampaknya apa? Dampaknya apa B? Gambar B. Menghijaukan lingkungan. Dampaknya? Semuanya di-mute. Oke, aglik. Anak-anak, aglik. Muka birosaut. Matikan mikrofon. Oke, dampak bagi lingkungan apa gambar B? Banyak Lingkungan menjadi sejuk, tidak panas. Berdampak banyak oksigen. Ya. Apa banyak oksigen itu maksudnya? Dampaknya bagi lingkungan, lingkungan menjadi sejuk, ya kan? Kemudian gambar C, dampak bagi lingkungan apa? Merusak lingkungan. Menghambat pertumbuhan tanaman. Menghambat, merusak lingkungan. Ditulis semuanya ya. Dampak bagi orang lain. Pertanyaan keempat. Dampak bagi orang lain? Belum, Ustazah. Belum. Tanah longsor. Mengakibatkan tanah longsor, banjir. Dampaknya itu nanti Tanah longsor. Tanah longsor. Kekeringan. Ya, kekeringan. Gambar B. Belum saja. Ya, agak cepat ya karena waktunya udah habis. Gambar apa, Ustazah? Apa? Nomor 4 yang gambarannya A itu apa? Gambar A itu gambar sedang menebang pohon sembarangan.
Gambar B apa Ustazah? Gambar B itu dampaknya apa? Lingkungan menjadi indah, hijau. Ya kan? Orang melihat juga akan senang, ya kan? Karena ada tanaman. Oke, kalau gambar C? Dampaknya apa? Dimarahi. Kok dimarahi? Panas. Kekeringan juga iya. Apa Ustazah yang nomor B? B. Tanaman menjadi indah. Lingkungan menjadi hijau, bersih. Ayo agak cepat ya nulisnya ya. Terus gambar C. Oke. Oke, sekarang gambar C. Lingkungan menjadi panas. Gambar C apa? Bisa mati bila tidak segera ditanam kembali. Bila tanaman jadi tercabut, panas kekeringan. Kekeringan. Panas kekeringan. Orang-orang akan kekeringan. Jauh saja. Selanjutnya nomor 5. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar A? Ya. Ya. Karena? Ya. Nah, menebang pohon membuat panas. Menebang pohon menjadikan Karena bisa merugikan orang lain. Gambar B. Nomor 4 apa? Nomor 4 yang apa? Gambar ABC. Gambar B. Gambar B, dampak bagi orang lain. Orang-orang menjadi senang. Ya, terus apa tadi? Tanamannya hijau. Ada waktunya sudah habis. Ya, sebentar. Satu lagi ya. Kemudian gambar B. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar? Tidak. Ya kan? Gambar B tidak melanggar. Kemudian langsung ke C. Kenapa, Ustazah? Ya tidak melanggar karena itu adalah suatu kewajiban kan. Kita menanam pohon kan juga punya hak. Nah, haknya apa? Haknya supaya mendapatkan lingkungan yang bersih, hijau, indah, gitu kan. Karena kita punya hak untuk menanam, gitu alasannya. Kemudian gambar C. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar? Iya, karena bukan miliknya toh. Alasannya apa? Karena tanaman itu bukan miliknya, jadi dia tidak punya hak untuk mencabut sembarangan. Ya kan? Gambar C itu dia melanggar ya. Perbuatan dia melanggar. Karena apa? Dia tidak punya hak untuk mencabut tanaman secara sembarangan kalau tanpa izin ya. Oke, sudah?
Oke, sekarang lanjut satu lagi. Nah, Ustazah akan anak-anak sudah pernah belajar tentang kolase enggak? Sekarang ini materi SPDB. Kolase. Kolase itu adalah karya seni teknik tempel. Jadi modelnya tinggal menempel-nempel ya di kelas 2 pun juga sudah pernah. Tapi ini bahannya itu dari bahan-bahan dedaunan. Nah, boleh dari bahan dedaunan, boleh dari bahan bekas. Yang penting sesuai dengan warna. Nah, jadi di SPDB kita kali ini juga nanti akan membahas tentang karya seni teknik tempel. Videonya anak kreatif. Untuk kali ini saya akan membuat lebah lagi dengan posisi yang berbeda. Dan ini bahan-bahan yang saya gunakan yaitu ada gunting, kemudian ada pulpen warna hitam, Oke, sebentar. lem foam, terus daun nangka kering, kemudian ada bunga pecah piring yang masih segar ini. Nah, bagaimana? Kali ini saya akan membuat lebah lagi dengan posisi yang berbeda. Dan ini bahan-bahan yang saya gunakan yaitu ada gunting, kemudian ada pulpen warna hitam, ini lem foam, terus daun nangka kering, kemudian ada bunga pecah piring yang masih segar ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus channel kami ya. Jadi kurang lebih cara membuatnya seperti ini, gampang kan?
Nah, oke, sudah. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kita sambung besok lagi ya di Zoom besok hari Rabu ya. Oke, anak-anak, cukup sekian dari Ustazah. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa aja tadi? Tentang siklus dari tahapan pertumbuhan padi dan juga cara membuat kolase. Teknik tempel, karya seni teknik tempel ya. Sudah. Oke, besok kita sambung lagi ya. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh leader kelas. Tidak ada tugas. Tidak ada tugas. Bebas tugasnya. Tugasnya belajar dengan Ustazah ketika Zoom. Ya, silakan dipimpin doa Mbak Alifah. Sudah siap. Berdoa. Tangan ditengadahkan kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak foto, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom yang sudah dijemput ya.